Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hasil kerja kelompok kami yang bertema mekanisme infeksi bakteri patogen pada tumbuhan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Maria Agririani Galut, kedua, Claudiana Yunita Mamus, ketiga, Pascali A. F. Gambu, keempat, Androlison Savel. Yang pertama, pendahuluan. Bakteri dengan nama ilmiah Bacteria adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain Archaea, bakteri dikelompokkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Infeksi bakteri patogen pada tumbuhan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kerugian besar dalam produksi pertanian di seluruh dunia. Bakteri patogen tumbuhan dapat menyerang berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan, hortikultural, hingga tanaman perkebunan. Bakteri yang disebabkan oleh bakteri patogen dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen, bahkan kematian tanaman. Bakteri dapat berperan sebagai penyakit pada berbagai macam tumbuhan. Serangan bakteri patogen dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas produksi tanaman budidaya yang dihasilkan. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen tumbuhan dapat merugikan secara ekonomis, misalnya penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanaceae yang merupakan patogen yang memiliki kisaran inang luas lebih dari 200 spesies dari 53 famili yang berbeda. Yang berikutnya pembahasan. Pembahasan pertama, pengenalan bakteri patogen. Kedua, tahapan infeksi bakteri patogen. Ketiga, respon pertahanan tumbuhan. Pengenalan bakteri patogen. Bakteri patogen adalah suatu organisme yang menyebabkan penyakit pada inangnya dengan berbagai proses yang secara jelas melalui kerusakan langsung jaringan atau sel selama replikasi. Pada melalui produksi toksin yang memungkinkan patogen mencapai jaringan baru atau keluar dari sel pada tempat bereplikasi. Patogen didefinisikan sebagai mikroba yang menyebabkan kerusakan pada inangnya. Kerusakan pada inangnya disebabkan oleh respon imun berlebihan sehingga menumbuh sel yang terinfeksi dan tidak terinfeksi, serta merusak jaringan inang. Patogen secara taksonomi terdiri dari beberapa jenis seperti bakteri. Bakteri adalah patogen mikroskopis yang berproduksi dengan cepat setelah memasuki tubuh dengan cara melepaskan racun yang merusak jaringan dan menyebabkan penyakit. Yang berikut itu tahapan infeksi bakteri patogen. Yang pertama itu penempelan. Tahapan ini melibatkan beberapa mekanisme. Yang pertama itu pilin atau pemberian. Struktur ini mirip rambut halus yang menonjol dari permukaan bakteri. Contohnya itu bakteri seperti Escherichia coli menggunakan pilin untuk berinteraksi dengan sel inang. Yang berikut itu perekat. Molekul adesin adalah protein atau glikoprotein yang terdapat pada permukaan bakteri. Mereka sangat berperan dalam memperkuat ikatan antara bakteri dan sel tumbuhan. Adesin dapat mengenali dengan berkaitan dengan reseptor spesifik di permukaan sel tumbuhan, sehingga meningkatkan peluang bakteri untuk tetap melekat dan menghindari pencucian oleh udara atau angin. Yang kedua itu penetrasi. Metode penetrasi yang umum mencakup yang pertama itu melalui stomata. Stomata adalah pori-pori kecil pada permukaan daun yang berfungsi dalam pertukaran gas.
Bakteri patogen sering dimanfaatkan kondisi ini karena stomata adalah pintu masuk yang alami dan tidak berlindungi. Yang kedua itu melalui luka. Luka pada jaringan tumbuhan yang dapat disebabkan oleh serangga hama, penyakit sebelumnya, atau kerusakan mekanis menyediakan jalan bagi bakteri untuk masuk ke dalam jaringan. Luka ini menghilangkan perlindungan fisik pada tumbuhan sehingga bakteri dapat dengan mudah menjangkau sel-sel internal. Oke, baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu inokulasi dan replikasi. Setelah berhasil memasuki jaringan, bakteri memulai proses inokulasi dan replikasi, yaitu yang pertama toksin. Bakteri patogen menghasilkan racun yang disebut toksin. Toksin ini dapat merusak sel-sel tumbuhan dengan mengganggu fungsi seluler, mengubah metabolisme, atau menyebabkan kematian sel. Kemudian ada enzim. Enzim yang diproduksi oleh bakteri berfungsi untuk mencegah komponen sel tumbuh, seperti pektin dan selulosa. Dengan mencegah dinding sel, bakteri dapat memperluas infeksi dan mendapatkan sumber nutrisi dari sel-sel yang rusak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respon pertahanan tumbuhan. Yang pertama ada pertahanan fisik. Pertahanan fisik dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama lapisan kutikula. Lapisan lilin di permukaan daun yang berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap patogen. Yang kedua, duri dan rambut. Struktur ini dapat menghalangi serangan hewan herbivora dan patogen. Yang ketiga, dinding sel. Dinding sel yang kuat memberikan perlindungan tambahan terhadap penetrasi patogen. Yang kedua ada pertahanan kimia. Produksi senyawa antimikroba. Tumbuhan dapat memproduksi senyawa seperti fitonutrien, alkaloid, dan flavonoid yang memiliki sifat antimikroba. Yang ketiga, respon imun. Respon imun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, sistem imun PK atau PTI. Tumbuhan mengenali keberadaan patogen melalui reseptor yang mendeteksi molekul patogen. Respon ini meliputi penguatan dinding sel dan produksi senyawa pertahanan. Yang berikut ada sistem imun teraktivasi atau ET. Respon ini terjadi setelah interaksi dengan patogen spesifik yang memicu respon lebih kuat, termasuk kematian sel di sekitar infeksi untuk membatasi penyebaran patogen. Yang keempat ada respon sistematik. Respon sistematik dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, sistem acroid resistance atau SAR. Setelah terpapar patogen, tumbuhan dapat mengembangkan ketahanan yang lebih luas terhadap infeksi pada bagian lain dari tumbuhan. Ini melibatkan pengiriman sinyal kimia yang memicu respon perlindungan di seluruh jaringan. Yang kedua, resistensi sistematik terinduksi atau ISR. Respon ini mirip dengan SAR tetapi lebih terkait dengan interaksi dengan mikroba baik yang meningkatkan ketahanan tumbuhan, perubahan metabolisme. Yang berikut perubahan dalam jalur metabolik. Infeksi dapat memicu perubahan dalam jalur metabolisme pertumbuhan, termasuk peningkatan produksi senyawa penjagaan dan pengurangan pertumbuhan yang tidak perlu. Simbiosis dan mikroba. Mikroba kawan, ada beberapa mikroba yang hidup di akar tumbuhan dapat meningkatkan perlindungan terhadap patogen dengan bersaing untuk sumber daya atau memproduksi senyawa antimikroba. Adapun contoh bakteri patogen tumbuhan, yang pertama ada Xanthomonas atau yang dikenal menyebabkan penyakit bercak daun. Yang kedua ada Pseudomonas terkait dengan berbagai penyakit termasuk mengobarkan akar. Yang ketiga ada Agribacterium, menyebabkan tumor pada tanaman melalui transfer DNA. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.